Kembali lagi di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan juga Dr. Wina terkait dengan kasus demam berdarah di Kota Malang yang semakin meningkat dari bulan Januari hingga April 2024 ini. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana klasifikasi ya DF, DHF, bagaimana anak yang perlu dirawat di rumah secara mandiri ataupun yang ada tanda-tanda dan harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat dan juga memadai seperti itu. Nah, di sini memang rumah dan juga lingkungan keluarga ini menjadi peran penting ya. Yang pertama yang harus mengerti begitu ya gejala-gejala bagi anak yang terkait dengan kasus demam berdarah ini. Nah, yang di sini menjadi penting untuk pencegahan begitu ya terkait dengan rumah dan lingkungan sekitar ini ya. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya orang tua di lingkungan rumah dan juga di lingkungan keluarga, Dr. Wina? Oh ya, pencegahan ya Mbak ya. Jadi kalau kita harus tahu tadi ya saya sudah nyatakan bahwa untuk penyebaran virus demam berdarah ini disebarkan oleh vektor yang disebut nyamuk Aedes aegypti. Sehingga pencegahan yang bisa kita lakukan di level masyarakat tentunya adalah pemberantasan sarang nyamuk. Jadi seperti kita ketahui di musim hujan ini akhirnya banyak sekali genangan-genangan air. Baik itu contohnya adalah di bak mandi, Mbak Nadifa. Jadi bak mandi rumah kita itu seyogyanya selalu dikuras. Jadi kita ada 3M nih, Mbak Nadifa. Menguras, menutup dan mengubur ya. Jadi yang plus ya, nanti plusnya nanti saya sebutkan. Jadi yang pertama adalah menguras bak mandi di rumah masing-masing ya. Jadi bak mandi seyogyanya kita kuras 1 kali setiap minggunya, itu minimal. Ya lebih baik lagi kalau bisa 2 kali per minggu, Mbak Nadifa. Kemudian yang kedua, lingkungan ya. Jadi kita sekarang seperti pekarangan rumah. Nah, jangan lupa tanaman-tanaman yang liar, ya tanaman-tanaman liar itu sering dipangkas ya. Jadi kenapa? Karena ternyata beberapa penelitian menyatakan bahwa rumput atau tanaman liar itu kemudian bisa menjadi tempat sembunyi dari nyamuk. Kemudian juga kadang-kadang di situ ada sedikit genangan yang bisa menjadi tempat pertumbuhan dari nyamuk Aedes aegypti. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan cara menanam tanaman hias yang bisa sekaligus untuk mengusir nyamuk. Contohnya serai ya. Kemudian yang kedua bunga lavender. Kemudian yang ketiga ada yang namanya geranium itu ya, atau tapak dara itu juga ada beberapa yang bisa sebagai anti nyamuk ya, tanaman-tanaman hias yang bisa sebagai untuk mengusir nyamuk. Kemudian yang keempat, genangan-genangan air. Jadi jangan lupa seperti ada gentong air untuk menyimpan air itu juga harus rajin-rajin untuk dikuras. Kemudian botol-botol, vas bunga yang ada di rumah itu juga harus sering diganti airnya. Kemudian yang berikutnya adalah di level rumah nih ya. Selain pemberantasan sarang nyamuk yang di luar rumah, genangan-genangan air kita tutup semua. Yang di dalam rumah adalah biasakan untuk di dalam kamar tidak menyimpan baju-baju yang digantung. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian juga tumpuan-tumpuan baju yang dilipat kemudian di luar itu juga menjadi tempat persembunyian nyamuk. Kemudian yang berikutnya adalah pencegahan dengan pemasangan kasa atau kelambu untuk melindungi anak-anak ya. Seperti itu Mbak Nadifa. Kemudian kalau untuk perlindungan anak kita sendiri, jangan lupa untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak itu sendiri dengan pemberian vitamin mungkin. Kemudian yang kedua adalah memberikan lotion atau krim anti nyamuk. Jadi seperti banyak kan ya yang dijual di supermarket. Jadi lotion atau krim anti nyamuk kita oleskan pada anak. Karena jangan lupa Mbak Nadifa bahwa nyamuk ini biasanya menggigit kalau di pagi hari di range waktu jam 8 sampai jam 1 siang. Jadi sering sekali ya juga kita mendapatkan pasien yang ternyata temannya satu sekolah kena juga. Nah itu jangan lupa bahwa anak-anak kita di sekolah pun bisa digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Sehingga kita perlu memberikan perlindungan pada anak-anak kita sebelum berangkat sekolah, diberikan lotion dan krim atau krim anti nyamuk. Kemudian kalau sore misalnya bepergian, jangan lupa juga untuk memakai baju yang tertutup di musim hujan ini. Jadi mungkin menggunakan lengan panjang, kemudian menggunakan kaos kaki, karena itu ternyata menurunkan kemungkinan digigit oleh nyamuk. Karena kalau sore biasanya nyamuk Aedes aegypti sukanya itu di jam 4 sampai jam 6 sore. Seperti itu. Oke, ternyata banyak sekali ya upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah
demam berdarah menginfeksi kita sebagai orang dewasa maupun untuk anak-anak seperti itu ya, karena memang di sini di Kota Malang sendiri juga apalagi sedang tinggi-tingginya ya kasus demam berdarah, sehingga banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah kasus demam berdarah ini menyebar seperti itu. Nah, yang terakhir ini Dokter Wina. Ada satu lagi Mbak Nadifa, Oke, saya lupa. satu lagi. Saya tapi hanya ingin menyebutkan sedikit aja. Jadi sebenarnya untuk DB ini ada vaksinnya. Ya, jadi vaksinnya ada, bisa diberikan untuk usia 6 tahun hingga 45 tahun gitu. Tapi nanti segmen detailnya mungkin di lain momen ya Mbak ya. Oke, siap. Tadi kan ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan, upaya-upaya preventif begitu ya. Nah, ini terakhir Dokter Wina, untuk masyarakat yang mungkin juga awam seperti itu ya terkait dengan gejalanya, lalu juga kita harus ngapain kalau pertama kali ada gejala. Nah, seperti apa? Nah, pesan bagi masyarakat, apalagi sekarang ini juga sudah banyak daerah yang menerapkan KLB seperti itu ya. Apa yang perlu kita waspadai? Mengapa demam berdarah ini perlu kita waspadai? Nah, mungkin dari Dokter Wina ada pesan-pesan bagi masyarakat mengapa kasus demam berdarah ini perlu kita waspadai bersama. Baik, jadi seperti awal tadi, jadi ada DF, ada DHF, ada DSS ya klasifikasinya Mbak Nadifa. Nah, mungkin kalau untuk orang tua, karena anak-anak ini paling banyak yang saat ini terkena ya, jadi antara usia, bahkan kita ada beberapa kasus yang di bawah usia 1 tahun. Kemudian juga kebanyakan juga di antara 2 tahun sampai 15 tahun. Sehingga kalau misalnya sejauh mana bisa dirawat di rumah adalah yang DF sebenarnya. Dengan syarat pasien ini harus selalu cek darah lengkap setiap hari. Dan bila muncul warning sign harus segera dibawa ke rumah sakit. Sehingga seperti itu Mbak Nadifa. Jadi kalau misalnya anaknya setelah diobati ya, jadi obat yang bisa diberikan untuk anti demamnya itu adalah jenis paracetamol. Jadi atau acetaminophen. Jadi dikompres, kemudian diberikan obat anti demam yaitu paracetamol. Itu bila dalam waktu 2 kali 24 jam ternyata anak ini tidak ada perbaikan atau malah muncul gejala lain seperti yang saya sebutkan di awal tadi, seperti mual muntah, nyeri perut hebat, ada perdarahan, kemudian perut mungkin membesar, atau mungkin sudah anak tidak mengalami kencing lagi, jadi buang air kecilnya, range-nya jadi sangat lebar, jadi 6 jam tidak buang air kecil, itu tanda bahaya. Sehingga seperti itu cepat-cepat dibawa ke vaskes atau puskesmas dan rumah sakit terdekat. Oke, berarti memang yang pertama di sini yang perlu kita perhatikan adalah kewaspadaan. Kita perlu waspada terhadap kasus demam berdarah ini. Jadi memang perlu kewaspadaan dan juga terhadap infeksi dengue ini ya, Dengue, oke, terhadap virus dengue ini, dan juga edukasi di lingkungan rumah, lingkungan keluarga, karena memang lingkungan rumah dan keluarga ini merupakan lingkungan pertama karena kita setiap hari di rumah dan juga bersama keluarga. Nah, khususnya bagi anak-anak karena tadi memang di Kota Malang ini kasus demam berdarah ini banyak terjadi dan menjangkit anak-anak seperti itu, dan juga tentu perlu juga membasmi nyamuk dengan 3M tadi ya, dengan 3M, dan juga karena memang nyamuk ini sebagai vektor virus yang nantinya akan menginfeksi manusia, khususnya anak-anak dan juga orang dewasa seperti itu. Nah, diskusi tersebut juga menutup perjumpaan kita kali ini berbincangan dengan Dokter Wina tadi terkait dengan kasus demam berdarah di Kota Malang yang terus melonjak. Dan saya Nadifa Rahma dan mewakili kru yang bertugas berterima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.